Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan drama donasi Agus ini. Salah satu yang viral terkait dengan wawancaranya Agus waktu mengunjungi Kementerian Sosial. Ini yang pertama adalah terkait dengan apa ya? Netizen tuh berpikir bahwa kenapa sih waktu kunjungannya Agus beserta timnya waktu dibandingkan dengan sehari sebelumnya timnya Novi juga mengunjungi kantor Kementerian Sosial, kok mereka ini berada di ruangan yang berbeda. Kalau timnya Novi itu kelihatannya lebih proper ya, di ruangan yang terlihat lebih eksklusif lah. Tetapi kalau Agus, kenapa ruangannya kayak ruang meeting yang kecil aja gitu? Well, ini yang menjadi salah satu bagian di netizen tuh berpikir, wah, kayaknya Kementerian Sosial ini sudah memberikan indikasi siapa yang lebih didukung dari bagian tersebut. Ya, walaupun kita udah bahas di live semalam ya teman-teman, bahwa mungkin aja karena kan timnya Novi itu ada banyak orang dan juga menyampaikan presentasi dan dibutuhkan alat-alat lah buat presentasinya. Tapi kalau buat Agus kan mungkin hanya sekedar ngobrol santai. Tidak ada hal-hal yang sifatnya sampai seperti itu. Bahkan kalau aku lihat di beberapa orang dari Kementerian Sosial yang diajak ngobrol, vlog sama Farhad Abbas, bisa kelihatan sih ada beberapa beliau-beliau yang kelihatan kayak kurang nyaman sih di situ. Ya, I know lah ya, apapun yang dilakukan dari hati, itu akan sampai juga ke hati juga. Kalau kelihatan mereka nggak nyaman, kita juga bisa merasakan orang yang melihatnya. Nah, salah satu bagian yang viral juga adalah pada saat Agus ini diwawancara sama media ya. Medianya itu kan nanya gini, gimana rasanya dibawa sama Bang Farhad ke kantor Kementerian Sosial. Terus Agusnya tuh kayak keceplosan ngomong, ya akhirnya bisa tahu juga. Maksudnya tahu seperti apa? Sebagian netizen mengindikasikan bahwa Agus ini sebenarnya mata kanannya tuh masih bisa melihat loh. Makanya apakah ini salah satu indikasi Agus kayaknya ogah-ogahan melakukan operasi untuk matanya, untuk memperbaiki, karena kalau sudah dioperasikan, menurut Agus, nanti saraf-sarafnya bakal hilang semua, dan dia selama ini mengaku masih bisa melihat kayak bayangan atau bahkan cahaya, otomatis sudah 0% nggak bisa melihat semuanya. Coba kita lihat dulu video yang viral di TikTok saat ini, teman-teman. Agus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana, Bang? Dari biasa. Oh, Keren banget aku sama kamu. tenang kah, Bang, hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Pak, Jadi tahu kantornya. Pak. Jadi tahu kantor. Jadi tahu kantornya. Mata? Oke. Nah, pada saat Agus ngomong jadi tahu kantornya, apakah itu sebuah kebetulan? Farhad Abbas tuh langsung balik ke belakang kan ya. Ada sih beberapa ya prediksi dari netizen kan ya, yang pro dan juga kontra. Bagi yang pro sama mereka akan mengatakan bahwa kayaknya Agus kan baru aja kehilangan penglihatannya. Jadi apapun yang dilakukan tuh berasa kayak dia tuh masih tidak ada hal yang terjadi saat ini. Karena pilihan-pilihan katanya siapa tahu aja mau ngomongnya A, tapi yang keceplosan adalah B. Atau yang kontra sama Agus mungkin aja mengatakan bahwa kayaknya itu adalah keceplosan ngomong bahwa sebenarnya Agus itu masih bisa ngeliat adalah di bagian yang mata kanannya. Ya, walaupun aku juga yakin ya, yakinnya adalah statement dari dokter yang mengatakan bahwa untuk bagian kanan kan masih sekitar 10%, ada potensi masih bisa melihat, sementara yang kiri boleh dibilang adalah nyaris sudah nggak ada karena hanya sekitar 2%. Nah, bagian ini yang menurut aku juga unik ya. Kalau memang Agus masih bisa melihat ya di sebelah kanan tersebut, aku rasa kalau hanya sekedar untuk estetika, tapi harus mengorbankan potensi 10% untuk melihat yang walaupun cuman sebayangan atau sekecil, aku rasa lebih baik tidak usah ya, karena penglihatan itu kan tidak ada harganya. Ya, kita nggak tahu sih pertimbangannya apa. Karena dengan adanya banyak video-video yang viral, misalnya dengan kata-kata main cantik yang waktu itu kita sudah bahas ya teman-teman. Makanya apakah ini adalah salah satu strategi banyak hal yang dilakukan oleh mereka ini nggak pure sekedar respon natural, tetapi adalah
dugaannya sudah ada hal-hal yang akan dilakukan untuk manipulasi. Dan Farhad juga kenapa dia langsung balik gitu kan ya pada saat diwawancara. Apakah mungkin dia ini ada ketemu sama orang lain atau justru dia malah menghindari pertanyaan wartawan? Karena kan wartawan tadi bilang, emang Mas Agus bisa ngelihat gitu, kok bisa tahu gitu? Farhadnya nggak mau meluruskan karena bakal jadi plot twist nggak sama masyarakat ataupun juga netizen. Ya, itu adalah hak kalian menilai ini adalah sebuah keceplosan ataukah sebuah kesalahan ucap semata aja sih, tidak seperti yang diinterpretasikan dari sebagian masyarakat. Nah, kemudian juga terkait dengan kuasa hukum donatur, teman-teman, ini kan memberikan respon terkait katanya mereka akan dilaporkan oleh Farhad Abbas karena dinilai ini bisa adalah tindakan kriminal. Ya, menurut dari kuasa hukum para donatur ini bahwa kok bisa Farhad mengatakan ini adalah tindakan kriminal, ini adalah sebuah tindakan hukum untuk membawa titik terang dari perdebatan drama 1,5 miliar donasi ke Agus. Karena ini kan adalah sifatnya adalah hukum perdata. Jadi kami sudah siapkan katanya adalah berkas-berkas yang secara hukum diperlukan melalui surat elektronik yang berupa surat kuasa tersebut, dan mereka pun kuasa hukum donatur mengundang kepada para donatur di Indonesia yang merasa punya pengacara atau kuasa hukum, kalau mau bergabung dengan mereka juga silakan. Nah, update sekarang dari aspirasi donatur Novi dan Agus Salim yang linknya sudah ada di channel YouTube-nya Densu di kolom deskripsi di video terakhir pada saat dia live mediasi dengan Novi dan juga Densu serta timnya Agus. Di situ ada linknya sampai deadline-nya adalah hari Jumat ini karena Senin nanti rencananya berkasnya akan diserahkan ke pengadilan untuk tahapan berikutnya adalah persidangan perdata ya. Pernyataan memberi surat kuasa kepada koordinator donatur pengobatan mata Agus Salim sampai sekarang sudah terkumpul adalah 666 donatur. Dan yang hasil pertama diserahkan kepada Agus Salim yang voting di sini ada 11 donatur dengan totalnya Rp2.008.000. Dan bagian kedua adalah donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Totalnya ada 332 donatur dengan nilainya Rp123.984.485. Dan yang terakhir dikembalikan kepada donatur ada 109 orang dengan nilainya Rp34.936.000. Sementara data tidak valid ada 214 donatur. Dan sekali lagi, aku ingatkan, kemungkinan besar data tidak valid ini bukan sekedar orang yang tidak berdonasi tapi ikutan voting, sepertinya bukan, tetapi mungkin ada kendala-kendala teknis. Misalnya adalah mereka yang mengirimkan donasi ke Agus menggunakan platform lain dalam transfernya, bukan transfer bank, misalnya menggunakan kayak Dana atau bahkan Pulsa dan sebagainya, yang itu sepertinya tidak bisa diakomodasi dari form ini karena ada pencocokan antara KTP dan juga bukti transfer dan juga nomor rekeningnya dari yang mengirimkan. Ini adalah hal-hal teknis yang tidak bisa dihindari dan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Dari Farhad Abbas pun mengatakan begini terkait dengan katanya mau diajukan ke pengadilan perdata. Farhad Abbas bilang sih katanya mau perdata mau perda apakah katanya, saya nggak takut, silahkan aja, orang itu sudah uangnya Agus kok. Oke, maksudnya gimana Farhad mengatakan seperti itu? Kan aja ya, perdata-data, aneh-aneh kalian, nggak ada legal standingnya di situ. Oke. Jadi katanya nggak ada legal standingnya kalian di situ. Nah, bagi aku pribadi ini kan satu bagian yang sifatnya adalah kualitatif ya. Tidak ada yang 1 tambah 1 sama dengan 2, yang kuantitatif, enggak. Dan dari pihak kuasa hukum donatur mengatakan bahwa nggak usah khawatir kok, nanti di pengadilan perdata ini awalnya juga pasti akan ada forum mediasi terlebih dulu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk nanti hakim memutuskan ini akan dibawa kemana. Ya tetaplah pada prinsipnya adalah harus berdasarkan 2 alat bukti yang kuat sebagai landasan hakim memutuskan apakah uang dari donasi ini akan sesuai dengan keinginan para sebagian donatur atau tetap semuanya buat Agus gitu. Nah, Farhad juga mengatakan terkait dengan kunjungannya ke Kementerian Sosial ya. Langkah berikutnya apa nih pada saat sudah selesai dari timnya Farhad ke Kementerian Sosial dan juga Novi sudah ke Kementerian Sosial?
berikutnya apa? Apa yang akan dilakukan oleh lembaga ini? Langkah selanjutnya ya tergantung ke Mensos. Bisa jadi cari gara-gara sama Densu, bisa sama Novi, bisa. Maksudnya? Ya, tergantung Kemensos, bisa cari gara-gara dengan Novi atau cari gara-gara dengan Densu. Kok begitu? Bukankah gara-gara mereka nih ya, Novi dan Densu, Agus bisa mendapatkan 1,5 miliar tersebut tanpa bermaksud tidak empati dengan Agus ya. Kejadiannya Agus itu kan suatu hal yang nggak bisa dikontrol oleh siapapun. Tetapi kan reaksinya, orang mau ngebantu. Novi diminta bantuannya oleh timnya Agus kan awalnya, keluarganya. Akhirnya kemudian ngebantu dan semuanya. Kok dibilang di sini, terus juga Novi minta bantuan sama Densu kan kayak efek domino gitu. Tapi kalau malah dibilang, ya terserah dari Kemensos nanti akan diminta bantuannya gara-garanya kemana. Aku rasa ini ada kayak teori dekonstruktif sih yang aku lihat setelah mereka dari Kemensos. Yang pertama adalah, kan Farhad mengatakan, pihak Kemensos itu kemarin menegur Novi katanya karena tidak ada izin dalam melakukan open donasi. Poinnya adalah dibawa uang tersebut sudah nggak bisa lagi dipertanggungjawabkan sama yayasan karena nggak ada izinnya, jatuhnya adalah charity atau sumbangan, ya sudah itu milik Agus. Poinnya itu dibawa ke sana. Karena kan perjuangannya dari tim Agus itu sekarang adalah pengen mengambil uang tersebut dengan cara adalah proses yang hukum. Karena kalau sudah komunikasi, padahal permintaan Novi juga simple ya, uangnya tetap buat Agus, cuma dengan syaratnya adalah pertama, harus ada rekening baru, dan ada pihak ketiga yang mengawasi. That's it, semua uangnya buat Agus. Tapi kan buat permintaan sesimpel itu kok kesannya berat banget. Memang apa yang merugikan Agus dengan statement tersebut? Apakah ada orang-orang di luar sana yang dugaannya mengincar uangnya Agus? Nah ini kan ngebuat netizen semakin bertanya-tanya ya. Nah terkait dengan Farhad Abbas pun juga sekarang ada salah satu kuasa hukumnya Novi. Aku nggak tahu Herwanto ini apakah kuasa hukum ring 1, ring 2 atau seperti apa. Cuma dia menyampaikan bahwa Farhad itu sudah dilaporkan ke Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, karena dinilai melanggar kode etik gitu. Saya lihat katanya sekarang di TikTok tuh muncul kayak ada advokat yang dipakaikan baju kayak apa? Perempuannya apa sih namanya tuh? Daster ya, daster. Nah itu katanya adalah sebagai simbol efek dari orang tersebut yang tidak bisa menjaga marwahnya. Kata-katanya itu sangat kontroversial lah, aku buat halusnya teman-teman. Terus Farhad Abbas bilang begini, kode etik apa yang mau dilaporin nggak nyambung katanya. Kamu kalau udah kalah lawan Kapolri yang menuntut seperti itu, udah nggak usah ikut-ikutan sidang lagi gitu. Dan mengeluarkan hal-hal negatif terkait bahwa dia itu pengen mendapatkan nama si Herwanto dan sebagainya. Tipikal lah ya, respon-respon yang unik-unik yang Farhad tuh mengatakan, kalau nggak terbukti gue ya katanya, gue laporin balik lo gitu. Nah, ini laporin balik kode etik juga atau laporin secara pidana? Kayaknya sih kode etik juga, karena kan dilaporin Farhad adalah kode etik ke Peradi ya. Perhimpunan, apa tadi Peradi? Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu bukan singkatannya. Kita simak apa yang dikatakan Farhad berikut ini. Sama dia, lu buktiin aja gue melanggar etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Wes. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Oke, ya tipikal lah jawabannya Farhad seperti itu untuk Herwanto. Tapi dari semua drama-drama ini, ya kita lihat nanti kelanjutannya pada hari Senin nanti, apakah persidangan, pasti kan butuh tahapan waktu ya. Pada saat di pengadilan negeri nanti, di sidang perdata, hakim memutuskan untuk mengikuti kemauan dari sebagian donatur, ataukah hakim punya kebijakan yang lain lagi. Karena sekali lagi yang menentukan adalah hakim kalau sudah sampai ke pengadilan ini. Tapi yang dari kuasa hukum donatur itu sifatnya hanyalah sekedar rekomendasi dan juga sebagai bahan pertimbangan aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.